Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nauli Al-Ghifari, NIM 164253332 dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Menuju Kawasan Pelajar Ideal, Evaluasi Tata Kawasan Jatinangor berdasarkan konsep Walkable City dan juga Urban Livability. Pada bab pertama, yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang sendiri, jadi Jatinangor merupakan sebuah kawasan pendidikan dengan mobilitas yang cukup tinggi. Namun, kondisi trotoar yang rusak, minimnya fasilitas penyeberangan, adanya kemacetan, serta isu keamanan membuat kawasan ini menjadi tidak ramah untuk mahasiswa ataupun pejalan kaki. Sehingga diperlukan evaluasi tata ruang berbasis walkability dan urban livability untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pada kawasan pendidikan Jatinangor. Selanjutnya, ada dua rumusan masalah pada makalah ini. Yang pertama yaitu bagaimana kondisi aktual tata ruang kawasan Jatinangor sebagai kawasan pendidikan jika ditinjau dari prinsip walkability dan urban livability. Yang kedua, bagaimana rekomendasi kebijakan dan strategi penataan ruang yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas kawasan pendidikan Jatinangor agar lebih nyaman, aman, dan berkelanjutan. Kemudian tujuannya juga ada dua, menjawab dari rumusan masalah tadi. Yang pertama, mengevaluasi kondisi tata ruang Jatinangor berdasarkan prinsip walkability dan urban livability sebagai kawasan pendidikan. Dan juga merumuskan rekomendasi kebijakan dan strategi penataan ruang yang aplikatif untuk mewujudkan Jatinangor sebagai kawasan pendidikan yang ideal, nyaman, dan berkelanjutan. Kemudian pada bab 2, landasan teori yang pertama akan membahas tentang konsep kota pendidikan. Jadi kota sendiri dipahami sebagai sebuah sistem ruang yang tersusun atas jaringan berbagai aktivitas manusia yang didukung oleh infrastruktur dan juga ada hubungan fungsional antar kawasan di sana. Sedangkan kawasan pendidikan sendiri merupakan sebuah area terencana yang memang didesain untuk mendukung aktivitas belajar melalui penyediaan lingkungan fisik, fasilitas, dan juga aksesibilitas yang memadai, yang ditandai dengan adanya penggunaan lahan campuran, sehingga pelajar atau mahasiswa dapat mengakses berbagai kebutuhan mereka dengan mudah. Yang kedua ada konsep walkable city. Walkable city sendiri merupakan sebuah konsep kota yang dimana dirancang agar aktivitas dapat dilakukan dengan aman dan nyaman dan mudah diakses dengan berjalan kaki. Hal ini ditandai dengan akan adanya trotoar yang layak, konektivitas antar fungsi kota yang baik, serta jarak tempuh yang dekat antar aktivitas ruang. Konsep ini akan mendukung keberlanjutan kota karena akan mengurangi ketergantungan pada kendaraan bermotor dan juga menekan emisi karbon dan juga berkontribusi pada kesehatan masyarakat melalui interaksi sosial dan juga peningkatan kualitas interaksi pada ruang publik dan ekonomi lokal. Yang ketiga yaitu ada konsep urban livability. Konsep urban livability sendiri merujuk pada sebuah tingkat kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk di suatu lingkungan perkotaan. Konsep urban livability ini sendiri bersifat multidimensional karena mencakup berbagai aspek seperti fisik, sosial, lingkungan, hingga persepsi dari warga itu sendiri terhadap tempat tinggalnya. Dan juga beberapa faktor pembentuk livability yaitu meliputi keamanan, kualitas lingkungan, ketersediaan dan aksesibilitas fasilitas publik, lalu juga ada ruang terbuka hijau, dan juga kondisi sosial budaya yang harmonis dan inklusif. Lalu juga ada landasan teori mengenai prinsip aksesibilitas dan mobilitas keberlanjutan. Aksesibilitas sendiri menunjukkan sejauh mana masyarakat dapat mengakses aktivitas dan layanan dan peluang di suatu kota sendiri. Dan sedangkan mobilitas berkelanjutan adalah kemampuan sistem transportasi untuk memenuhi kebutuhan pergerakan manusia pada suatu kota tanpa merusak lingkungan dan kesejahteraan sosial. Tidak hanya bersifat teknis, tapi mobilitas berkelanjutan ini juga mencakup dimensi sosial dan juga pengalaman subjektif dari warga di kota tersebut. Lalu pada bab 3, yang pertama kami membahas tentang rencana tata ruang wilayah atau RTRW Sumedang atau Jawa Barat yang di dalamnya mencakup daerah Jatinangor. Jadi, berdasarkan RTRW Kabupaten Sumedang dalam Perda nomor 4 tahun 2018, Kecamatan Jatinangor sendiri sudah ditetapkan sebagai kawasan strategis pendidikan, yang mana fungsinya didorong sebagai pusat pelayanan pendidikan tinggi yang mendukung aktivitas pendidikan, penelitian, serta pengembangan akademik. Maka dari itu, dorong kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga agar aktivitas komersil pada daerah ini tidak mengganggu fungsi pendidikan dan juga didorong kebijakan pengembangan infrastruktur mobilitas, peningkatan keselamatan lalu lintas, serta pengembangan ruang terbuka hijau di area ini. Kemudian untuk kondisi fisik dan tata ruang di Jatinangor sendiri, struktur ruangnya berkembang memanjang atau linear city mengikuti koridor Jalan Raya Jatinangor Sumedang. Dan juga konsentrasi fasilitas pendidikan dan komersial serta hunian berada di sepanjang koridor utama ini. Sementara area di luar koridor ini memiliki infrastruktur yang cukup terbatas. Dan juga pertumbuhan yang pesat pada koridor ini menyebabkan tekanan pada infrastruktur jalan, utilitas, ruang terbuka, serta ketidakseimbangan zonasi. Lalu, untuk penerapan prinsip walkable city di Jatinangor sendiri, karena pola pengembangannya linier di sepanjang aliran raya, maka tentu hal ini meningkatkan kebutuhan agar terciptanya sebuah lingkungan pejalan kaki yang aman dan terhubung. Nah, namun pertumbuhan kawasan yang cepat belum sepenuhnya diimbangi oleh penyediaan fasilitas pedestrian yang memadai, sehingga menimbulkan permasalahan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip walkable city. Di antara prinsip walkable city sendiri yaitu ada useful, safe, comfortable, dan juga interesting. Lalu, pada bab 3 juga membahas tingkat urban livability di Jatinangor.
Sebagai kawasan pendidikan, tentu Jatinangor seharusnya memiliki kualitas hidup urban yang baik. Namun kondisi aktual menunjukkan bahwa aspek keamanan, kenyamanan, dan aksesibilitas belum memenuhi sepenuhnya. Ada 3 isu yang akan dibahas pada tingkat urban livability di Jatinangor. Yang pertama yaitu isu mobilitas dan keselamatan, yang mana fasilitas pejalan kaki belum memadai, ditandai dengan adanya trotoar yang rusak dan tidak tersambung, serta minimnya daerah penyeberangan dan juga serta kemacetan pada jenjang puncak. Lalu juga ada isu keamanan lingkungan, yang ditandai terdapatnya kejadian kriminal yang berulang, seperti pencurian kendaraan dan juga kejahatan yang menyasar mahasiswa. Lalu isu yang ketiga yaitu isu lingkungan dan infrastruktur, di mana ruang terbuka hijau pada daerah ini masih jauh di bawah kebutuhan ideal dan juga adanya alih fungsi lahan dapat meningkatkan risiko terjadinya penurunan kualitas lingkungan. Pada bab ini juga dibahas perbandingan kondisi aktual kawasan Jatinangor dengan prinsip walkable, di mana berdasarkan temuan lapangan, misalnya di Jalan Caringin, terjadi degradasi infrastruktur jalan yang sangat parah karena banyak lubang atau pothole dan juga permukaan aspal yang rusak dan tidak rata. Lalu, sistem drainase juga tidak berfungsi secara optimal dan juga ketiadaan trotoar juga memaksa pejalan kaki berbagi ruang dengan kendaraan bermotor. Implikasinya terhadap walkability yaitu kondisi fisik jalan ini tidak memenuhi prinsip aman atau safe dan nyaman atau comfortable, yang mana lingkungan ini menjadi bersifat tidak ramah bagi pejalan kaki. Berikut dokumentasi hasil observasi di Jalan Caringin. Selanjutnya, temuan lapangan pada Jalan KP Gelis yaitu kerusakan infrastruktur yang sangat parah berupa jalan yang hilang di beberapa titik dan bahkan sudah berubah menjadi tanah atau kerikil lepas. Lalu permukaan jalan juga sangat tidak rata dan tidak tersedianya trotoar yang layak sehingga pejalan kaki berjalan di tepi jalan yang sempit, tidak rata dan juga sering tergenang air. Hal ini terlalu meningkatkan risiko bagi para pejalan kaki. Implikasinya terhadap walkability yaitu kembali lagi kondisi jalan tidak memenuhi prinsip keamanan dan juga nyaman, serta aksesibilitas pejalan kaki menjadi sangat rendah akibat ketiadaan jalur pedestrian ini. Berikut adalah dokumentasi hasil observasi pada Jalan KP Gelis. Seluruhnya, temuan lapangan pada Jalan Raya Bandung Palimanan ditemukan bahwa kerusakan struktural yang sangat parah. Misalnya ada beton yang retak masif, amblas, hingga slab trotoar yang hilang atau hancur. Lalu juga terdapat lubang yang besar dan dalam, yang membahayakan pejalan kaki. Lalu permukaan trotoar yang tidak rata, grill drainase berlubang, dan juga tripi trotoar yang ada hancur. Dan di beberapa titik pejalan kaki terpaksa harus turun ke bahu jalan akibat kerusakan trotoar yang ada. Implikasinya terhadap walkability yaitu trotoar tidak memenuhi prinsip safe dan comfortable dalam walkable city, dan juga kondisi ini menghambat mobilitas aktif dari masyarakat itu sendiri. Berikut adalah dokumentasi hasil observasi Jalan Raya Bandung Palimanan. Kemudian juga dibahas rekomendasi kebijakan penataan kawasan Jatinangor. Pertama, rekomendasi berbasis walkable city, yaitu pertama kita harus memprioritaskan rehabilitasi trotoar di koridor utama dan juga jalan lingkungan. Lalu diperlukan perbaikan permukaan, drainase, dan juga kontinuitas jalur dari pedestrian. Lalu penyediaan jalur pejalan kaki yang terpisah dari kendaraan dan juga perlu ada penyeberangan yang aman. Selanjutnya, rekomendasi berbasis urban livability, diperlukan peningkatan keamanan dan kenyamanan melalui pencahayaan jalan dan juga adanya pengawasan ruang publik. Lalu penyediaan ruang terbuka publik yang fungsional dan mudah diakses juga diperlukan. Dan terakhir yaitu diperlukan penataan kawasan untuk menyeimbangkan antara intensitas aktivitas dari masyarakat tersebut dan juga kapasitas infrastruktur lingkungan untuk menampungnya. Kemudian juga ada rekomendasi spesifik dari tiap-tiap koridor. Yang pertama yaitu untuk koridor Jalan Raya Bandung Palimanan, diperlukan rehabilitasi menyeluruh pada trotoar dan juga perbaikan drainase tertutup serta diperlukan permukaan jalan yang ramah disabilitas. Lalu untuk Jalan Caringin dilakukan perbaikan sistem drainase dan juga rekonstruksi jalan yang menyeluruh serta penyediaan jalur pejalan kaki yang sederhana dan aman. Kemudian untuk Jalan Kapegelis kembali perlu dilakukan penataan bertahap berbasis lingkungan berupa perbaikan jalan, drainase dasar, dan juga pencahayaan serta pengelolaan sampah agar kembali tertata dengan rapi. Kemudian simpulan, yang pertama itu ada simpulan tentang kondisi existing Jatinangor itu sendiri. Jadi kawasan Jatinangor sebagai kawasan pendidikan memang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip walkable city dan juga urban livability. Struktur ruang yang berkembang secara linear atau memanjang dan juga dengan aktivitas yang tinggi tidak diimbangi dengan adanya infrastruktur yang matang untuk pejalan kaki dapat melakukan aktivitasnya dengan aman, nyaman, dan juga berkesinambungan. Kemudian, kerusakan trotoar, minimnya fasilitas penyeberangan, konflik pejalan kaki dengan kendaraan bermotor, serta rendahnya kualitas keselamatan dan juga ruang publik berdampak pada penurunan kenyamanan dan kualitas hidup, terutama bagi mahasiswa di kawasan ini. Kemudian, untuk kebutuhan penataan dan arah pengembangan sendiri, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kualitas kawasan Jatinangor memerlukan strategi penataan ruang yang aplikatif dan juga sesuai dengan kondisi lapangan yang ada, dengan cara menempatkan prinsip-prinsip walkability sebagai elemen utama dalam perencanaan kawasan pendidikan ini. Kemudian, penataan juga difokuskan kepada penguatan jaringan pejalan kaki yang terintegrasi, peningkatan keselamatan lalu lintas, serta penataan koridor jalan sebagai ruang publik yang ramah manusia. Selanjutnya, saran untuk penelitian ini, yang pertama itu dapat melakukan
pemetaan berbasis segmen atau koridor agar lokasi prioritas atau karakter masalah dapat dipetakan atau diidentifikasi secara lebih spesifik. Kemudian evaluasi juga dapat diperkuat dengan instrumen-instrumen yang kuantitatif seperti scoring, walkability atau livability per segmen, serta penambahan data tentang persepsi dari pengguna melalui kuesioner atau bahkan wawancara. Selain itu, penggunaan data sekunder yang terukur pada observasi dalam beberapa waktu yang berbeda juga dapat menjadikan hasil analisis menjadi lebih kompresif dan juga tidak bias waktu. Berikut beberapa sumber yang digunakan dalam makalah ini. Sekian dari saya, terima kasih.